Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi gangguan dan penyakit pada alat pernapasan manusia dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat membuat pertanyaan dan jawaban berkaitan dengan gangguan dan penyakit pada alat pernapasan manusia dengan kata tanya apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana dengan benar. Pada pembelajaran yang kemarin, kita sudah belajar tentang alat pernapasan pada manusia, yaitu hidung, laring, faring, tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Alat-alat pernapasan kita bisa mengalami gangguan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Berikut ini faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. 1. Adanya faktor fisik, yaitu kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi prematur, organ pernapasan mungkin belum berkembang sempurna dan memerlukan alat bantu untuk pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya, influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor yang ketiga yang menyebabkan gangguan pernapasan adalah faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup udara oksigen. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok dapat mencemari udara. Udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak napas. Ibu akan menjelaskan penyakit dan gangguan pada pernapasan manusia. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah orang yang mengalami gangguan pernapasan. Alat pernapasan manusia dapat mengalami gangguan yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena perilaku hidup tidak sehat dan lingkungan yang tidak bersih. Perilaku hidup tidak sehat dapat mengganggu alat pernapasan, misalnya merokok. Sedangkan lingkungan yang tidak bersih dapat menimbulkan gangguan dan penyakit, antara lain emfisema, asma, kanker paru-paru, TBC, bronkitis, dan influenza. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu. Penyakit yang pertama adalah emfisema. Merupakan penyakit pada paru-paru.
paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua adalah asma. Asma ini merupakan gangguan pernapasan karena adanya penyempitan saluran pernapasan. Penyebabnya adalah alergi. Bahan yang dapat menyebabkan alergi antara lain rambut, bulu hewan, debu, asap, dan udara dingin. Agar tidak kambuh penyakit asma, penderita harus menghindari bahan-bahan yang dapat menyebabkan kambuhnya penyakit asma. Penyakit asma ini tidak menular. Gejala awal penyakit asma berupa 1. Batuk, terutama pada malam hari atau dini hari. Kedua, sesak napas. Ketiga, napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan nafasnya. Yang keempat, rasa berat di dada. Yang kelima, dahak sulit keluar. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar bronkus normal dan bronkus pada penderita penyakit asma. Penyakit yang ketiga adalah kanker paru-paru. Sel-sel yang berkembang secara tidak terkontrol yang tumbuh sehingga dapat menyumbat bronkus. Akibatnya, udara tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk ke paru-paru. Dan kanker paru-paru ini dapat menyebabkan kematian. Penyakit pernapasan yang keempat adalah tuberkulosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Penderita TBC, paru-parunya terdapat pintil-pintil kecil pada dinding alveolusnya, sehingga mengganggu proses penyerapan oksigen. Penyakit ini dapat menular melalui benda-benda yang digunakan bersama, seperti sendok, gelas, dan sikat gigi. Untuk menghindari penularan TBC, sebaiknya penderita TBC menggunakan peralatan pribadi yang dipisahkan atau menggunakan tersendiri. Yang kelima adalah bronkitis, yaitu adanya peradangan pada batang tenggorok atau bronkus. Penderita penyakit ini sering mengalami batuk yang disertai dahak. Umumnya, penderita memiliki kebiasaan merokok. Yang keenam adalah influenza. Influenza merupakan peradangan pada selaput rongga hidung yang disebabkan oleh infeksi virus influenza. Penyakit ini sangat mudah menular melalui udara. Tubuh kita akan sangat mudah tertular influenza bila dalam kondisi lemah atau kurang vitamin. Maka untuk mencegahnya, kita harus menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dengan cara memakan makanan yang bergizi dan pola hidup bersih. Selain itu, kalian tidak boleh membuang ingus sembarangan karena dapat menularkan bibit-bibit influenza. Adalah pneumonia, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pneumokokus, yaitu bakteri yang menginfeksi salah satu bagian paru-paru, sehingga bagian yang terinfeksi tidak akan berfungsi karena dipenuhi lendir dan nanah. Baik anak-anakku,
setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu tentang penyakit dan gangguan pada alat pernapasan, sekarang buatlah daftar pertanyaan dan jawablah berdasarkan penjelasan tadi dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Masing-masing kata tanya buatlah 3 pertanyaan dan 3 jawaban. Baik anak-anakku, hari ini kita telah belajar mengenali gangguan dan penyakit pada alat-alat pernapasan, yaitu 1. Emfisema, 2. Asma, 3. Kanker paru-paru, 4. Tuberkulosis, 5. Bronkitis, dan 6. Influenza. Tetap semangat belajar, taati protokol kesehatan, gunakan masker jika keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu jaga jarak. Baiklah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.